Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ari Muhammad Rizky, semester kedua di Fakultas Hukum Universitas Kencana. Di sini saya akan mengulas tentang hukum pidana lanjutan di semester ketiga tentang penyertaan ataupun DL naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, DL naming, complicity, participation, dan lain-lainnya. Pengaturan penyertaan secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP ataupun tindak pidana khusus. Selanjutnya, pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila satu tindak pidana terlihat lebih dari satu orang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam satu tindak pidana tersebut. Bentuk-bentuk penyertaan apa saja sih? Yang pertama, plegen ataupun pleger yang melakukan. Yang kedua, doen plegen yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, mede plegen yang turut serta melakukan. Yang keempat, withlocking yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima, megeplektheid yang membantu melakukan. Selanjutnya, penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, 1. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Menurut doktrin, yang pertama, Zelfstandig Voormenpandeelneming, bentuk penyertaan yang terdiri sendiri, artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk ketiga. Yang kedua, onzelfstandig Voormenpandeelneming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya persanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Bentuk 1, plager ataupun dader yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itulah ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas ataupun ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit ataupun restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik yang terjadi. Jadi pelaku ataupun dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktiknya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.